Bayangkan seorang manajer pertanian berpengalaman, berdiri di tepi kolam ikan yang luas, melihat perubahan kecil pada perilaku ikan nila kesayangannya. Apakah mereka sakit? Penyakit apa itu? Bagaimana cara mengobatinya? Sekarang, bayangkan seorang eksekutif perusahaan di kantor tinggi, menatap layar yang penuh dengan tabel dan data penjualan. Jadwal produksi mana yang harus dia setujui untuk memaksimalkan keuntungan, sambil meminimalkan risiko untuk kuartal berikutnya. Kedua individu ini menghadapi keputusan penting, sebuah persimpangan jalan pilihan yang tepat mengarah pada kesuksesan pilihan yang salah, mengarah pada kerugian besar. Di dunia kita yang semakin rumit ini, membuat penilaian ini seringkali membutuhkan lebih dari sekadar intuisi manusia. Disinilah sistem komputer khusus berperan untuk membantu sistem pendukung keputusan, DS. Sistem Pakar, DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang membantu manajer membuat keputusan efektif. Sistem ini tidak membuat keputusan untuk mereka, melainkan bertindak sebagai asisten kuat menyaring sejuta besar data, mengaturnya, menyajikannya. Laporan interaktif, grafik dinamis, simulasi bagaimana jika. Pengguna kemudian berinteraksi dengan informasi, menjelajahi skenario, menganalisis hasil, memberdayakan pembuat keputusan pilihan, lebih terinformasi, berbasis data, pada akhirnya lebih cepat, mengomentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan strategis. Di sisi lain, sistem pakar, berbeda. Membuat sistem pendukung keputusan adalah proses yang terstruktur, bukan sekadar merangkai kode secara acak. Pendekatan yang paling umum mengikuti siklus hidup pengembangan sistem, perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan berkelanjutan yang terperinci. Metodologi klasik ini memastikan sistem yang kuat dan terdokumentasi dengan baik. Namun, mengingat sifat interaktif DSS, pendekatan yang lebih fleksibel yang dikenal sebagai prototyping seringkali lebih disukai. Dalam siklus berulang ini, pengembang dengan cepat membangun versi awal sistem. Prototipe disajikan kepada pengguna akhir, yang memberikan umpan balik, yang mengarah pada perbaikan berturut-turut, hingga sistem tersebut memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan mereka dengan sempurna. Strategi lain termasuk pengembangan oleh pengguna akhir, di mana pengguna sendiri membangun sistem yang lebih sederhana, menggunakan alat yang mudah digunakan, atau outsourcing, di mana perusahaan eksternal dipekerjakan untuk mengembangkan seluruh DSS. Teknologi yang mendasari DSS dapat dipahami di 3 tingkatan yang berbeda. DSS spesifik, generator DSS, alat DSS. Mengembangkan DSS yang efektif adalah upaya kolaboratif yang melibatkan beberapa peran kunci. Di jantung setiap sistem pakar terdapat serangkaian komponen yang berbeda dan saling terhubung yang bekerja sama untuk meniru keahlian manusia. Komponen pertama dan paling terlihat adalah antarmuka pengguna. Ini adalah gerbang di mana pengguna akhir berinteraksi dengan sistem seperti klien yang berbicara dengan konsultan. Ini dirancang agar sealami dan seintuitif. Memungkinkan pengguna untuk memasukkan fakta, menjawab pertanyaan, menerima rekomendasi, serta penjelasan akhir. Antarmuka bisa berupa tanya jawab berbasis teks sederhana, serangkaian menu tarik turun dan formulir di situs web, atau bahkan antarmuka pemrosesan bahasa alami yang canggih. Kualitas antarmuka ini sangat penting, karena menentukan seberapa mudah diakses dan digunakan logika inti. Komponen kedua, dan bisa dibilang paling penting, adalah basis pengetahuan. Ini adalah gudang kebijaksanaan sistem. Ini bukan hanya database fakta mentah. Ini adalah kumpulan pengetahuan khusus yang sangat terorganisir yang dikumpulkan dari para ahli manusia. Pengetahuan ini biasanya dikodekan dalam bentuk aturan jika maka. Misalnya, jika pasien demam dan sakit tenggorokan, maka ada kemungkinan besar infeksi Streptococcus. Basis pengetahuan dapat berisi ratusan atau bahkan ribuan aturan bersama dengan kumpulan fakta yang sudah ada, menciptakan model yang kaya dan terperinci tentang pemahaman ahli. Komponen ketiga adalah mesin inferensi, yang dapat dianggap sebagai otak atau mekanisme penalaran sistem pakar. Sementara basis pengetahuan menyimpan apa, mesin inferensi menyediakan bagaimana. Mesin inferensi mendorong proses analisis. Sistem pakar menggunakan 2 strategi penalaran utama. Forward chaining, penalaran berbasis data, dimulai dengan fakta-fakta yang tersedia. Sistem memindai basis pengetahuan untuk aturan jika maka yang sesuai. Aturan yang dipicu menambahkan fakta baru ke memori kerja. Fakta baru memicu aturan lain. Reaksi berantai berlanjut. Cocok untuk pemantauan, cocok untuk interpretasi, cocok untuk perencanaan.
Backward chaining, penalaran berbasis tujuan. Dimulai dari kesimpulan atau tujuan hipotetis, cari aturan dengan tujuan D, maka perlakukan bagian. Jika sebagai subtujuan, cari bukti atau aturan lain untuk subtujuan itu. Jika info kurang, sistem bertanya ke pengguna bergerak mundur sampai tujuan dikonfirmasi atau dibantah. Efektif untuk diagnosa. Keputusan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pakar tidak boleh dianggap enteng. Ini paling cocok untuk jenis masalah tertentu. Sistem pakar paling berharga saat menangani tugas-tugas yang rumit, membutuhkan pengetahuan khusus, melibatkan proses diagnosis atau pengambilan keputusan terstruktur. Jika suatu masalah dapat diselesaikan oleh seorang ahli manusia dalam waktu yang wajar, dari beberapa menit hingga beberapa jam, itu seringkali merupakan kandidat utama untuk otomatisasi melalui sistem pakar. Ini terutama berlaku ketika keahlian manusia langka mahal atau tidak selalu tersedia. Misalnya, mendiagnosis kegagalan peralatan yang langka, memberikan nasihat keuangan, menafsirkan peraturan yang rumit. Semua itu adalah area di mana ES dapat memberikan nilai besar dengan membuat pengetahuan tingkat ahli dapat diakses secara luas. Selanjutnya, sistem pakar unggul dalam situasi yang ditandai oleh ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap, di mana jalur solusi tidak langsung, dan membutuhkan pengetahuan heuristik. Konsep abstrak sistem pakar menjadi nyata dalam aplikasi praktis, terutama dengan aksesibilitas yang disediakan oleh web. Pertimbangkan implementasi yang sederhana namun kuat. Sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis penyakit pada ikan nila. Seorang petani ikan di daerah terpencil dapat mengakses situs web dari ponsel atau komputernya. Halaman beranda menyajikan antarmuka yang jelas dan ramah pengguna. Mereka diminta memilih gejala yang diamati dari daftar dengan gambar pendukung. Lesu bintik putih pada insang berenang tidak teratur kehilangan nafsu makan. Antarmuka ini bertindak sebagai pintu depan menuju keahlian sistem. Petani menyerahkan gejala menekan submit. Data dikirim ke server dan mesin inferensi mengambil alih. Mesin inferensi menggunakan masukan sebagai kumpulan fakta awal. Mesin menerapkan backward atau forward chaining ke basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi aturan yang menghubungkan kombinasi gejala dengan penyakit nila. Contoh aturan, jika bintik putih ada dan ikan menggosokkan diri pada permukaan, maka penyakit mungkin Ichthyophthirius multifilius. Sistem mungkin mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menyempurnakan diagnosis. Apakah suhu air di bawah 25 derajat Celcius? Setelah memproses aturan, sistem menyajikan temuannya kembali lewat antarmuka web, menyatakan penyakit yang paling mungkin, menampilkan skor kepercayaan dan alternatif diagnosis, menawarkan saran yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk pengobatan, rekomendasi obat-obatan tertentu, instruksi menyesuaikan suhu dan salinitas, tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran ke ikan lain. Saran instan ini bisa mencegah kerugian stok besar dan membuat sistem efisien serta hemat biaya. Singkatnya, DSS dan sistem pakar sama-sama kuat tapi berbeda fungsi. DSS adalah co-pilot data, membantu menavigasi lautan informasi. Sistem pakar adalah spesialis on demand, memberi saran konkret. Pilih berdasarkan kebutuhan, menjelajahi dan menganalisis, atau membutuhkan diagnosis dan rekomendasi. Garis antara sistem mungkin akan kabur, namun fungsi inti mereka, mendukung dan memberi nasihat, tetap penting. Meniru penalaran ahli manusia dalam bidang sempit, dibangun di atas pengetahuan khusus dari profesional terkemuka. Pengetahuan dikodekan sebagai fakta dan aturan. Mesin inferensi logis memproses basis pengetahuan, mengajukan pertanyaan, menyimpulkan dan merekomendasikan tindakan, memberikan saran seperti konsultan manusia. Panduan tingkat ahli dapat diakses. Kedua sistem membantu kecerdasan manusia tetapi memecahkan masalah berbeda. DSS kuala eksplorasi dan analisis, pengguna kendali, navigasi data. Bagaimana jika kita melakukan ini? ES kuala panduan dan rekomendasi spesifik berdasarkan keahlian. Menjawab apa yang harus saya lakukan. Memahami perbedaan inti ini langkah pertama untuk menghargai kemampuan unik. Mengetahui kapan memanfaatkan satu di atas yang lain, bisnis. Mengetahui kapan memanfaatkan satu di atas yang lain, sains. Mengetahui kapan memanfaatkan satu di atas yang lain, kehidupan sehari-hari. Elemen-elemen ini, siklus pengembangan, tingkatan teknologi, dan orang-orang yang terlibat membentuk arsitektur lengkap DSS.
Sistem ini bukan hanya sepotong perangkat lunak. Ini adalah ekosistem sosioteknis di mana wawasan manusia diperkuat oleh kekuatan komputasi. Tujuannya selalu untuk menciptakan kemitraan sinergis antara pengguna dan komputer. Mesin menangani pekerjaan berat, pemrosesan dan pemodelan data, membebaskan pembuat keputusan manusia untuk fokus pada penilaian, pemikiran strategis, dan menafsirkan hasil dalam konteks bisnis yang lebih luas. Kemitraan ini memungkinkan organisasi untuk bergerak melampaui pelaporan data sederhana dan masuk ke ranah pengambilan keputusan basis data yang sebenarnya, mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan. Manajer atau pengguna, perantara atau penghubung, pembangun DSS, spesialis dukungan teknis, pengembang alat, Dozestoids, BEL. Pohon inferensi memvisualisasikan jalur penalaran akar, tujuan akhir, cabang penyakit, daun kesimpulan. Contoh, penyakit I. Apakah ada bintik-bintik putih? Verifikasi akan menguksokkan diri pada benda. Jawaban pengguna memangkas cabang sampai simpul daun. Pohon membuat logika transparan. Mesin inferensi mengatur seluruh tarian logis ini, mengelola sesi konsultasi, mencocokkan fakta-fakta dengan aturan, memutuskan aturan mana yang akan dipicu. Konflik, menjalankan aturan untuk mendapat info baru, menghasilkan pertanyaan secara dinamis untuk pengguna. Dengan siklus ini, mesin menjelajahi ruang masalah dan memberi rekomendasi yang jelas dan dapat dibenarkan. Namun, ada batasan signifikan yang perlu dipertimbangkan. Sistem pakar tidak memiliki akal sehat dan intuisi. Mereka hanya dapat beroperasi dalam batasan sempit dari basis pengetahuan yang diprogram, dan dapat gagal secara spektakuler ketika dihadapkan pada masalah yang sedikit di luar domain mereka.